Selanjutnya, yang mana yang kalah sedang melakukan gugatan melalui mekanisme konstitusi, yaitu yang namanya menggugat di Mahkamah Konstitusi. Kita beri kesempatan sampai dengan tanggal 15 April, mudah-mudahan tidak ada hal lanjutan, dan kalau memang mereka menggugat nanti ya itu jadwalnya sampai dengan 15 April 2024. Ekonomi rakyat driver pertumbuhan ekonomi 7-8%, dan kunci sukses Indonesia disebut puncak bonus demografi. Bonus demografi Bapak Ibu yang kita ketahui adalah yang mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak ketimbang dengan usia tidak produktif. Nah, usia produktif itu diukur dari umur 15 tahun sampai 65 tahun. Nah, sekarang ini usia penduduk produktif itu dikurang hampir 60%. Nah, Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar dalam jumlah yang produktif tentunya harus pandai dan bisa memanfaatkan usia produktif ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu, sebagai penggerak UMKM, ya, Pak Ali dan Ibu Sofiatun ini tentunya merupakan modal, merupakan fondasi untuk tegaknya dan bisa termanfaatkannya usia produktif tadi. Jadi usia produktif ini tidak haruslah bekerja di perusahaan-perusahaan, tapi usia produktif juga bisa menciptakan kewirausahaan, lapangan kerja yang memang kita bisa ciptakan. Misalkan kita punya butik, kita bisa memperkerjakan 1-5 orang. Kita punya toko, kita bisa kerjakan 1-3 orang. Kita punya usaha-usaha kecil menengah, kita bisa memperkerjakan. Nah, inilah yang tertompang dalam namanya UMKM. Nah, apa yang dilakukan Mas Ali dan Ibu Sofiatun ini sudah benar, ya. Karena peluang-peluang kerja ini sekarang tidak hanya bertumpu kepada orang yang harus bekerja di perusahaan industri ataupun di ASN. Dulu kan cita-cita orang tua kan bagaimana bisa setelah anaknya sekolah masuk pegawai negeri. Jadi cita-citanya pegawai negeri aja di otaknya. Kalau nggak dapat pegawai negeri, ya honorer aja lumayan. Nah, sekarang tidak boleh lagi. Sekarang mindset kita harus kita rubah. Jadi pola pikirnya bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang usaha. Nah, peluang-peluang usaha ini tidak berpikir usaha besar, tapi menengah ke bawah. Ini yang harus kita tumbuh semangatkan. Nah, Indonesia pada tahun 2003 itu sudah bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Sekarang pengangguran kita itu di angka sekitar 5,4%. Sebelum COVID itu kita juga ada tingkatnya sekitar 5,8%, turun 0,4%. Nah, tingkat pengangguran yang normal itu di angka 3-4%. Jadi pengangguran itu Pak Ali dan Ibu tidak akan bisa dihapuskan, tetap ada. Tapi angkanya terkontrol di antara 3-4%. Sehingga situasi perekonomian kita bisa berjalan dengan kondusif, aman, dan baik. Nah, oleh karena itu, ya, saya berharap KRIS atau Kaul Alit Indonesia ini bisa menjadi ujung tombak untuk bekerja sama dengan setiap stakeholder yang ada, termasuk juga di Kementerian Ketenagakerjaan yang bisa dilakukan. Itu banyak program. Ada namanya TKM, Tenaga Kerja Mandiri. Kita melatih orang yang belum punya skill agar mereka punya skill. Kemudian ada namanya program membangun balai latihan kerja komunitas. Itu bisa dilakukan oleh pesantren dan umat-umat atau yayasan umat keagamaan. Kemudian apalagi kita melatih anak-anak kita di balai-balai kita. Pak Ali, Bu Sofiatun, kita punya balai-balai latihan kerja yang insya Allah bisa melatih anak-anak kita
sehingga punya skill dan punya sertifikasi yang berkompetensi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja juga melakukan program padat karya. Ya, banyak hal, pengiriman pekerja magang ke Indonesia, kemudian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri PMI. Ya. Nah, ini kemarin ada sedikit kekeliruan yang dilakukan universitas. Mereka mengirimkan anak-anak magang ke Jerman, tapi polanya salah. Harusnya polanya dengan kolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Akhirnya kemarin hampir jadi tersangka semua itu karena dianggap mengirim anak-anak kerja ilegal. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, saya berharap ya Kaulo Ali, kemudian Keris, ya, semua bersatu. Tadi ada 100 organ ya, Ibu ya, yang bisa kita kerjasamakan. Bagaimana membangun sumber daya manusia Indonesia, anak-anak kita yang punya skill, sehingga nanti angka pengangguran bisa berkurang. Nah, dengan jumlah berkurangnya angka pengangguran, tentunya stabilitas ekonomi akan berjalan dengan baik. Nah, harapan-harapan ini tentunya tidak lepas kerjasama antara pemerintah, stakeholder yang ada, dengan dunia-dunia industri yang ada, kemudian dengan penggerak-penggerak organisasi kemanusiaan, organisasi kemasyarakatan, sehingga akan timbul kolaborasi yang baik untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang. Indonesia Emas adalah 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu akan kita capai pada tahun 2045. 2045 dengan 2024 itu hanya berjarak 21 tahun. Ya, anak-anak kita inilah yang nanti akan menjadi generasi penerus untuk meneruskan cita-cita kita yang akan kita capai dengan Indonesia menjadi negara kelima terbesar di dunia, negara kelima dengan tingkat perekonomian terbesar, dan negara terbesar dengan jumlah muslimnya. Ya. Nah, ini yang harus kita capai, dan insya Allah akan bisa kita capai. Dan kita kawal pemerintahan Pak Jokowi, kita kawal pemerintahan Pak Prabowo, dan sekaligus kita sebagai generasi ke depan tentunya harus mengisi untuk bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan Kaulo Ali bersama Keris bisa menjadi mitra sejajar bagi pergerakan untuk Indonesia maju bersama Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Sekali lagi terima kasih atas undangan ini, dan terima kasih atas kehormatan yang diberikan oleh Keris dan Kaulo Ali. Berat Mas, cuman insya Allah kalau saya diberikan amanah, mari sama-sama kita bangun kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.